Kalau menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gibran itu sesuatu yang sangat tidak terpuji. Kalau dia mau untuk menjatuhkan ya itu sama seperti memang itu kelihatan dia masih bocil. Menandakan bahwa pemerintah sekarang tidak pakai hati dan tidak pakai otak. Berarti sama saja Bro Fik mengatakan dulu dia tidak pakai hati dan otak juga berarti. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat Natal untuk kita semua yang merayakan hari Natal. Hari ini kita akan diskusikan bersama tentang debat Cawapres, dan kami dari Bumi Flow Bamora dalam sesi diskusi podcast bersama saya dan teman-teman saya yang ada 4 orang di sini. Ada Bung Jack dan selamat pagi Bung Jack, ada Bro Victor dan ada Bung Einstein. Saya duluan ke Bung Jack, bagaimana perasaannya secara umum? Ya, secara umum ya debat itu sangat serius dan memang tiga-tiganya tidak ada yang bilang kita lebih baik, tetapi rata-rata itu memang ya sukses dalam debat. Bagaimana Bung Victor? Kalau menurut saya debat tadi malam itu di luar ekspektasi. Saya rasa juga banyak orang di luar sana, banyak netizen di luar sana, penonton di luar sana yang merasakan bahwa memang ini tidak sesuai dengan prediksi. Sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. Banyak orang kaget dengan situasi debat semalam. Ada setuju? Ya, sangat setuju. Sesuai dengan prediksi saya kemarin kan. Saya memprediksi bahwa bisa saja kemungkinan Gibran melakukan attack. Dan terbukti dia melakukan attack. Bahkan menurut saya ibaratnya kalau dalam sepak bola itu total football, gaya Belanda gitu. Jadi dia benar-benar Barcelona. Oh, gaya Belanda. Kalau total football itu gaya Belanda. Nah, jadi dia benar-benar menyerang kedua calon wakil presiden yang lain, dan buat saya serangannya itu cukup berhasil. Ya, Bung Jack setuju bahwa serangan Gibran terhadap 2 orang itu berhasil? Ya, dia cukup berhasil untuk bisa membendung setiap pertanyaan dari kedua lawannya, baik Mahfud maupun juga Muhaimin. Ya. Apa yang mengejutkan dari ini? Hal yang mengejutkan itu adalah gaya debat, gaya politik milenial dari seorang Gibran. Karena apa? Karena ketika orang membandingkan dengan debat presiden kemarin, itu menggunakan old style, gaya politik debat yang lama, dan itu juga yang dilakukan oleh Mahfud dan Gus Imin. Mereka menggunakan style yang politik yang lama, sedangkan Gibran dia mampu menguasai audiens, target pasarnya dia mengerti siapa target pasar dia. Oleh karena itu dia datang dengan politik milenial, dengan sesuatu yang sangat sederhana, yang mudah dimengerti dan mengena pada kaum milenial. Dan itu yang tidak dibayangkan, tidak menjadi ekspektasi publik bahwa Gibran akan datang dengan hal seperti itu. Berarti Anda setuju bahwa Gibran menjadi perwakilan milenial? Kalau sebagai perwakilan berbicara mengenai representatif dari milenial, kita akan lihat juga banyak di sana bahwa milenial yang berkomentar negatif tentang itu. Ada hal-hal tertentu yang mana komentar-komentar dari netizen itu mengatakan bahwa oh ini settingan dan lain-lain. Tetapi yang satu hal yang harus kita akui,
adalah bahwa Gibran itu dia punya style yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Ya, itu yang membuat orang begitu surprise. Iya, begitu surprise. Apalagi dengan latar belakangnya dia, yang dimana dia tidak begitu vokal depan media. Ya. Apakah itu juga strategi daripada Gibran dan timnya lebih irit bicara, tidak mau tampil di debat-debat dibandingkan Ganjar sama Mahfud dan yang lain? Setiap kali ada undangan mereka datang untuk berdebat, tapi Gibran lebih irit. Apakah memang ini disengajakan supaya ketika ada permainan yang resmi mereka pergi, dia pergi dan tunjukkan, boom. Itulah kenapa munculnya istilah belimbing sayur. Istilah belimbing sayur itu kan kalau dari kata gaul anak muda yang berarti bahwa dia itu mencoba untuk lari. Itu arti dari istilah belimbing sayur. Tapi kalau melihat komentar-komentar di luar sana dari netizen, dari kubu seberang itu, ini menunjukkan sesuatu yang memang berbeda dan banyak orang yang membenarkan bahwa ini seolah-olah settingan. Kenapa? Karena ini kontra sekali dengan karakter Gibran yang muncul di publik. Karakter Gibran mulai dari dia menjadi wali kota, sejak dia menjadi wali kota banyak media yang datang, selalu jawabannya yang santai, yang tenang. Kemudian ketika undangan-undangan tadi yang Bapak sebutkan untuk Gibran, seolah-olah dia menghindar. Dan kemudian momen ini kok seolah-olah ini orang yang baru, karakter yang lain yang dikeluarkan oleh Gibran. Dan itu membuat orang bertanya-tanya, apakah ini the real Gibran atau justru ini ada someone behind the scene gitu. Bagaimana? Kalau saya kurang setuju ya. Karena begini, orang kebanyakan kita di Indonesia itu selalu menilai seseorang itu dari covernya. Jadi don't just book by the cover. Selama ini kan kita tidak mengerti seperti apa seorang Gibran. Nah, buat saya semalam itu aslinya keluar tuh, Pak. Itu aslinya. Aslinya keluar. Karena kita bisa melihat dari pembukaannya saja kita sudah bisa melihat seperti kita melihat seorang Jokowi yang sedang berdebat. Sekalipun dia di antara dua macan ya. Kita tidak, sekalipun di antara dua macan, kita jangan lupa bahwa anak singa tetaplah singa. Begitu. Bagaimana Bang Jack? Ya, Mau tambahkan? sesungguhnya sih dia sementara ini kalau menurut informasi dari setiap media dan setiap perjalanan selama ini, dia kan seolah-olah menutup diri. Dia tidak mau membuka diri untuk menyampaikan baik itu undangan secara resmi maupun dia dari komunitasnya. Dia diam, tetapi itu berarti dia sementara mengumpulkan kekuatan sehingga pada forum resmi dia akan bom di situ. Itu yang terjadi. Seperti yang kita kemarin, etape kemarin kita itu kan memang di antara kita 4 orang ini kan berbeda untuk bagaimana kita bisa mengambil satu kesimpulan seperti kita memberikan skor. Ternyata salah kan? Nah, ternyata yang kita lihat tadi malam itu memang benar-benar itu sebenarnya bukan Gibran, tetapi selama ini dia fokus untuk bagaimana mempersiapkan kekuatan dia akan menghadapi 2 orang ini sekaligus untuk menghadapi forum resmi. Jadi kita sepakat bahwa memang ini ada satu surprise kejutan yang luar biasa. Benar. Dengan dia mampu untuk menguasai materi. Ya. Namun strategi yang dia pakai itu memang mirip bapaknya, yang dengan singkatan-singkatan. Kalau dia misalnya kita tanya tentang carbon storage. Ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Tapi saya mau tanya bagaimana pandangan teman-teman tentang strategi menyerang dia dengan menggunakan istilah-istilah singkat yang tidak dapat dipahami. Malah Cak Imin mengatakan saya tidak mengerti istilah itu. Bagaimana pendapatnya? Saya duluan dengan Bro Victor. Kalau saya ketika menanggapi apa yang dilakukan oleh Gibran semalam, contohnya ketika dia berbicara tentang CCS dan juga dia berbicara tentang Islamic economy, global economy, satu hal yang pasti adalah ini adalah copy paste
strategi Jokowi. Karena apa? Karena ini yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Prabowo pada waktu debat yang lalu. Istilah-istilah yang digunakan yang tidak diketahui oleh lawan debat. Mungkin pertanyaannya lebih lanjut adalah apakah itu fair? Kalau yang ditanyakan kepada Pak Mahfud, saya rasa itu sah-sah saja. Tetapi ketika pertanyaan untuk Caimin berkaitan dengan singkatan, seharusnya Gibran dapat menjelaskan, karena itu adalah sesuatu yang dapat dipahami. Ketika berbicara, Gibran seharusnya, kalau dia kasih tahu saja sebenarnya kepanjangan dari SGIE, State of Global Economy. Ya. Kalau dia menjelaskan itu secara tanpa singkatan, Pak Muhaimin sangat paham tentang pengertian itu. Tetapi karena dia menggunakan singkatan, dan sebenarnya itu sangat tidak diperlukan di dalam debat. Artinya Anda mau katakan bahwa Gibran dengan menggunakan kata itu sengaja menjebak. Bagaimana, Bung Einstein? Kalau saya begini, apakah ini dipakai memang disengajakan sebagai ini jebakan? juga salah satu strategi yang dibuat. Strategi. Iya. memang itu strategi yang dipakai dan sah dalam debat. Kita bisa melihat di 2014 ketika Jokowi dengan Prabowo, istilah TPID. Kita juga bisa melihat di 2019 itu juga Jokowi sama Prabowo ketika Jokowi menggunakan kata startup unicorn. Jadi pada dasarnya itu sah. Kalau mau bilang menjebak, ya saya bilang 50-50 lah ya. Karena begini, Berdebat, jadi memang iya, dalam perdebatan itu sah-sah saja, dan itu sudah legal, bisa dikatakan legal karena digunakan di berbagai Anda situasi. setuju ketika orang mengatakan bahwa pertanyaan Gibran itu seperti menurunkan derajat debat, karena ini bukan derajat debat, bukan tingkatan anak SMA cerdas cermat. Saya mendengar itu statement dari Anies ya, ketika jumpa pers setelah debat kan. Kalau saya sih tidak setuju ya. Kalau saya sih sangat tidak setuju. Karena begini, menurut saya Pak Anies lupa. Ketika dia mengatakan seperti itu, harusnya dia mengingat kembali bagaimana ketika Muhaimin menjawab. Ketika Pak Muhaimin menjawab, dia mengatakan dua kata inti yang saya ingat. Sungguh penting. Pertanyaan ini sungguh penting. Artinya Muhaimin sendiri tidak menilai bahwa pertanyaan Gibran itu sekelas pertanyaan cerdas cermat. Hanya karena tidak mengerti tentang singkatan, bukan berarti kita bisa melakukan pembenaran. Buat saya itu pembenaran sih. Karena terlepas dari mengerti atau tidak, intinya bahwa pertanyaan itu punya substansi yang penting. Begitu. Kalau menurut saya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gibran itu sesuatu yang sangat tidak terpuji. Kenapa? Karena ini konsepnya debat. Ini kita akan memilih calon pemimpin negara, bukan kita akan menunjukkan siapa di situ yang pandai ngomong. Gitu. Jadi kalau seandainya Gibran mau untuk betul-betul melihat apa gagasan dari masing-masing, dari kedua lawannya ini, dia akan menunjukkan betul-betul pengertian apa yang dia tanyakan sehingga dia mendapatkan jawaban. Bisa saja kan. Bukan dia mau untuk kalau dia mau untuk menjatuhkan, ya itu sama seperti memang itu kelihatan dia masih bocil. Tapi apakah memang dia sengaja mau menjatuhkan? Karena substansi dari pertanyaan itu tidak sampai. Ketika kita ingin mendengar gagasan seseorang, kita harus memastikan bahwa apa yang kita pertanyakan itu dia mengerti. Mungkin saran ke KPU kita. Saya lebih ke situ. Ya. Kenapa? Kalau memang seperti itu, pertama ingat hal ini sudah dimulai bertahun-tahun yang lalu. Kalau memang seperti itu, harusnya dibuat sebuah aturan. Ketika sebuah pertanyaan dengan singkatan, harus juga menjelaskan kepanjangan dari singkatan itu. Jadi KPU KPU dong. Kalau saya setuju bahwa memang mungkin substansi dari pertanyaan itu tidak nyampai karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Tetapi saya kurang setuju kalau dikatakan itu menjebak.
Bisa saja, karena ini bagian dari strategi. Dan saya lebih condong bahwa kita harus melihat dalam debat itu ada strategi. Dan kita tidak bisa memvonis sebuah strategi itu salah hanya karena sesuatu yang tidak dimengerti dengan baik saja. Ya, kalau salah tidak salah, saya kira tidak masalah. Sekarang yang problemnya adalah ini kita bisa melihat bahwa ini memang strategi dari tim Gibran untuk menunjukkan bahwa pertanyaan Gibran tidak mampu dijawab. Dan satu yang kedua adalah bahwa tim lawan kelihatan tidak berkutik, itu sama Kurang siap. ya, tidak ya. Sebenarnya itu salah satu strategi yang dibangun oleh timnya Gibran, sekaligus dia sebagai aktornya. Tetapi mungkin ini juga KPU harus selektif. Kalau ini kan benar-benar untuk saling menjawab dan juga saling memberikan pertanyaan. Tentunya pertanyaan yang dikasih itu harus jelas, sehingga yang mau dijawab itu benar bahwa pertanyaan seperti ini. Tapi kalau memang KPU lepas untuk dia tetap menggunakan singkatan itu sebagai strategi, ini juga salah satu cara untuk menunjukkan bahwa dia lebih mampu daripada dia punya lawan. Oke, jadi kita itu secara garis besar ya, apa yang terjadi. Intinya kita melihat bahwa Gibran ini menunjukkan kehebatannya. Itu merupakan satu yang surprise bagi kita semua. Ada satu hal yang menarik juga, kita masuk ke substansinya ini, tidak semua tapi kita coba masuk ke substansi, yaitu Cak Imin, dia memberikan satu visi misi dan dia mengatakan daripada membangun IKN, kemarin kita diskusi ini tentang IKN, daripada membangun IKN, dia bilang lebih baik kita bangun 40 kota. Dia sebut misalnya Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan, dia tidak ngomong tentang Kupang yang kasihan. saya lagi tunggu kapan Kupangnya. Padahal dia baru dari Kupang kan? Baru kemarin dari Kupang. Ya, jadi sekarang kalau dia bilang Pontianak, Banjarmasin kasihan, artinya dia mau untuk mendrop, katakanlah kalau Pontianak atau Kupang, Banjarmasin 1 triliun dikasih selama 1 tahun. Dia bilang ya kalau saya kasih 15 triliun itu maka 40 kota itu akan sama dengan Jakarta dibanding semuanya dikasih ke IKN. Nah, bagaimana Bung Einstein pandangannya? Ya kurang begitu percaya ya, karena begini, kurang percaya tapi masuk akal tidak ini? soal masuk akal saja. Tetapi apakah pelaksanaannya bisa dijalankan atau hanya retorika lagi? Karena begini, saya tetap pada satu statement, fokus tetap pada satu statement di mana IKN itu adalah pancang dari pemerataan. Kalau IKN saja tidak selesai, maka jangan berharap pemerataan akan terjadi. Kenapa dari presiden ke presiden berbicara pemerataan itu semua berbicara hal yang sama, tetapi tidak pernah dilakukan. Baru di zaman Jokowi ini kita NTT bisa diperhatikan. Dahulu-dahulu presiden-presiden itu datang sekali-sekali saja. Jadi kalau berbicara ide itu ide yang bagus, menurut saya itu juga ide yang bagus, tetapi belum tentu bisa dilakukan itu. Oke, bagaimana Bro Fik? Kalau saya begini, kalau ditanya kepada masyarakat NTT, saya ingat pertanyaan Bapak waktu kita di spot pertama, waktu debat capres. Gimana kalau seandainya, kita pending itu IKN, kemudian datang 25. orang Kupang, orang Soe, orang Keva, orang Atambua, Malaka. Kalian dapat ini uang sekian triliun, lu bangun infrastruktur yang bagus sehingga membuat investor masuk ke situ. Mau ke mall, orang Soe tidak perlu lagi sampai Kupang. Karena apa? Karena investor sudah masuk di sana. Mau ke dari Keva tidak perlu sampai ke Kupang. Karena apa? Karena pusat-pusat semuanya itu ada di kota masing-masing. Gitu. Ini penawaran yang luar biasa. Idenya bagus. Idenya sangat bagus, dan sebenarnya itu hal yang kayak apa yang dikatakan oleh Caimin.
Uang sekian banyak, sekian ratus triliun, kalau bangun itu hanya membangun sebuah IKN. Tetapi kalau seandainya, gimana kalau uang itu bangun jalan seluruh di Kalimantan? Bisa. Atau membangun sekolah di Kalimantan? Bisa. Dan ketika 40 kota ini disebarkan, itu pemerataan. Ya. Tapi itu kemudian dibantah oleh Mahfud dan juga Gibran. Dia bilang, wah bagaimana bisa melaksanakan 40 kota yang selevel dengan Jakarta. Dan itu yang tidak dipahami oleh Gibran sama Pak Mahfud. Ketika dia menjelaskan 40 kota selevel dengan Jakarta, dia memberikan indikator-indikator di situ. Contohnya, dia katakan lingkungan yang sehat, yang nyaman, tidak jauh dari pusat-pusat kota. Itu hal-hal itu, bukan kota-kota, bukan bangunan-bangunan tinggi yang megah sama seperti Jakarta, bukan seperti itu, tapi hal-hal yang membuat ini loh tempat yang nyaman ditinggali di kota. Jadi bukan kita katakan lagi, oh kampung di Soe itu kampung, di Keva itu kampung, di Flores itu kampung, tidak, tetapi kota Soe yang ya bagus gitu. Jadi kita membayangkan yang dikatakan oleh Cak Imin ini adalah pembangunan kota-kota kecil menjadi besar dan yang besar menjadi metropolitan. Menyangkut IKN pun juga itu pembicaraan tentang investor, dan Gibran mau menunjukkan bahwa uang yang dipakai ketika bicara tentang IKN, uang yang dipakai di IKN itu 20% kalau tidak salah dari APBN. 20%. Yang lainnya itu dari investor. Nah, Pak Mahfud kaget dengan itu. Bagaimana kita menanggapi kekagetan dari Pak Mahfud itu bagaimana? Kalau menurut saya memang Pak Mahfud tidak berekspektasi. Seperti dia berpikir bahwa Gibran ini hanya menguasai sekelas kota Solo. Dan dia tidak paham bahwa Gibran ini adalah bagian dari IKN, gambaran besar. Karena ketika dia mencalonkan menjadi calon calon wakil presiden, dia harus betul-betul memahami IKN. Dan Prof. Mahfud hanya ada di dalam bagian pemerintahan Jokowi, tetapi tidak menyeluruh. Dia memegang sektor-sektor tertentu, tetapi ketika berbicara IKN, ini sesuatu yang luas. Oleh karena itu dikatakan, Prof. Mahfud mengatakan bahwa saya mendengar bahwa belum ada. Saya membaca dan belum ada. Tetapi dia tidak, seharusnya itu tidak bisa dikeluar dari kata seorang yang ada dalam bagian pemerintahan. Karena apa? Lu harus mengetahui itu. Apakah itu menunjukkan bahwa Pak Prof. Mahfud ini tidak tahu sama sekali, atau memang sengaja tidak kasih informasi dari istana, atau bagaimana Bang Einstein? Sebelum saya jawab itu, saya jawab dulu yang tadi, karena tadi saya belum dikasih kesempatan balik gitu. Jadi begini, karena apa nih? Ide Cak Imin dan paket Amin soal memberikan daripada uang itu ke IKN, mending kita ke daerah-daerah. Pertanyaannya berapa banyak uang APBN yang bisa dipakai? Sedangkan kita paham dari statement semalam bahwa hanya 20% dari anggaran APBN. Kita punya banyak provinsi. Sanggupkah APBN memberikan triliunan-triliunan kepada berbagai provinsi? Sanggupkah APBN memberikan triliunan-triliunan itu kepada seluruh kota di Indonesia? Ini berbicara pemerataan, artinya semua harus dapat dong. Sedangkan dari 400-an sampai 500 triliun itu kan 20% saja APBN. 80 kan investor. Maukah investor datang ke kota-kota kecil yang lain? Sedangkan IKN yang dirancang untuk menjadi smart city saja, sampai sekarang investornya yang sudah masuk itu belum sampai pada tahapan-tahapan lanjutan. Jadi buat saya itu tetap menjadi sebuah mimpi, ide yang bagus, gagasan yang bagus, tetapi itu sangat sulit untuk direalisasikan. Karena kita mengaca kepada APBN kembali. Untuk memulai pembangunan 40 kota,
Atau buat saya seharusnya bukan hanya 40 kota, seluruh kota yang ada di Indonesia harus pemerataan, bukan hanya 40. Nah, untuk memulai itu sudah pasti start awal dengan APBN. Tidak mungkin investor langsung tiba-tiba nongol, tidak akan terjadi itu. Nah, dengan APBN yang ada yang katanya yang 20% itu, sanggupkah seluruh kota mendapatkan pemerataan dengan dana triliunan? Makanya itu tadi saya bilang, itu gagasan yang bagus. Tetapi untuk sampai ke situ, itu bukan hal yang gampang. Bagaimana, Bang Victor? Kalau saya begini, kalau kita melihat kepada IKN ini, kemudian IKN ini menjadi simbol Indonesia sentris, pembangunan, pemerataan. Nah, ini tidak heran kalau nanti 10 tahun ke depan akan ada lagi presiden yang baru yang akan memindahkan lagi kembali kepada Jawa. Karena apa? Karena ini sudah ketimuran sentris. Tidak lagi. Karena apa? Karena ini perbandingan antara dua kota, antara Jakarta dan Kalimantan. Dan kemudian dikatakan menjadi simbol pemerataan, itu hanya di Kalimantan. Kita di NTT bagaimana? Dapat apa? Kalau dikatakan 40 kota, otomatis pasti kita dapat. Indonesia Timur pasti kita dapat. Kupang dapat. Kupang dapat pasti. Kita lihat dulu. Soe, Keva, Tambua, Malaka pasti dapat. Flores dapat pasti. Lihat dulu. Untuk meyakinkan kita lihat dulu. Apa Kupang ada tidak? Satu. Dan berapa banyak dikasih. Ya. Baru kita lihat apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Karena janji satu bisa disebut baik, tapi realistisnya dia bisa jalan atau tidak, itu yang dipertanyakan tadi. Jadi saya langsung menjawab ya. Jadi begini, kenapa IKN dikatakan sebagai Indonesian sentris? Karena memang IKN itu bisa dikatakan berada di tengah. Kalau kita melihat Jakarta, berarti barat sentris, bukan ketimuran sentris. IKN itu ada titik nolnya. Itulah kenapa dikatakan Indonesia sentris, artinya dia di tengah. Nah, itulah kenapa dikatakan menjadi simbol pemerataan. Kenapa saya yakin menjadi simbol pemerataan? Karena kita saat ini di zaman Jokowi sudah merasakan adanya pembangunan berkelanjutan dari pusat yang masuk ke NTT. Dan kita bisa lihat PLBN dibangun, jalan-jalan negara diperlebar, dibuat bagus, terus banyaknya bendungan-bendungan yang dibangun, food estate juga masuk di NTT, juga masuk di dalamnya, di Sumba tepatnya. Terus kita juga melihat ada rancangan untuk pembangunan solar cell terbesar yang ada di NTT, yaitu di Pulau Sumba dan Pulau Timur. Artinya dari situ kita bisa melihat bahwa memang punya rancangan Indonesian sentris di dalamnya. Itulah kenapa saya tetap pada satu statement bahwa IKN harus dilanjutkan, karena dari IKN ini kita bisa melihat pemerataan. Kalau ibu kota negara tetap di Jakarta, saya tidak akan percaya dengan adanya pemerataan. Karena dari generasi ke generasi, presiden ke presiden, semua mengatakan hal yang sama, tetapi tidak pernah melakukannya. Ya, apa maksud dengan pemerataan? Apakah pemerataan itu dengan simbol? Kalau kamu tadi malam, Gibran juga bicara bahwa IKN itu simbol pemerataan. Tetapi yang dibicarakan, apakah kita pingin simbolnya atau kita pingin duitnya? Nah, itu kalau hanya sekedar simbol, Bapak saya potong. Kalau hanya sekedar simbol, berarti orang Rote bangga. Tadi malam Pak Ganjar pakai orang Rote. Jadi simbol pemerataan lewat pakaiannya dia itu hanya simbol, tidak dapat apa-apa. Orang Rote dapat apa tadi malam? Sudah ada. Jadi memang dari sisi ada dua pengertian di sana. Memang satu, IKN itu simbol, tapi yang dipertentangkan oleh Amin dan Anies adalah mereka ingin penggunaan APBN-nya itu merata ke seluruh tempat. Nah, tapi saya sepakat, apakah Kupang masuk tidak satu? Yang kedua, apakah ini bisa dijalankan secara real atau hanya janji-janji kampanye yang kita tidak tahu? Bicara simbol, kita bicara ideologi. Bicara ideologi,
kita berbicara apa yang akan dilakukan. Seperti Pancasila. Garuda itu simbol negara kita. Pancasila itu simbol kesatuan kita. Maka ideologi kita adalah kesatuan. Begitu juga ketika kita berbicara IKN sebagai simbol dari pemerataan. Bukan hanya sekedar dikatakan simbol, tetapi sudah dilakukan walaupun masih bertahap. Kita bisa melihat bahwa saat ini Indonesia Timur benar-benar diperhatikan. Ya, artinya oke lah, kita bisa berdebat ini lanjut dengan IKN yang simbol atau itu merupakan suatu pemerataan. Tapi intinya kita juga sepakat bahwa kita ingin agar daerah-daerah kita maju. Dan apa yang disurahkan oleh Cak Imin ini, nah seandainya kalau mereka jadi Cak Imin sama Anies, saya kira program-program yang mereka kasih ini juga bagus. Yang penting itu kita lihat dulu secara real dapat dijalankan atau tidak. Itu satu. Yang kedua, saya mau lanjut ke pertanyaannya Gibran ke Pak Mahfud tentang karbon. Apakah Pak Mahfud kemudian mengatakan bahwa itu suatu pertanyaan yang offside? Itu permintaan offside karena topiknya bukan tentang energi. Kenapa bicara tentang itu? Kenapa tanya tentang itu? Regulasi karbon itu. Ya. Bagaimana, ada pandangan? Kalau menurut saya, kalau orang paham tentang CCS ini, apa yang ditanyakan oleh Gibran itu sangat benar. Karena apa? Karena CCS ini sangat benar. Apa hubungannya dengan ekonomi? Karena CCS ini adalah bagian dari investasi baru untuk asing bagi Indonesia. Itu ada banyak di berita. Begitu. Jadi kalau seandainya Pak Mahfud mengatakan seperti itu, justru Pak Mahfud offside. Jadi kalau kita lihat, itu ada banyak sekali berita dengan judul. Contohnya, ini ada satu judul mengenal carbon capture dan storage yang mau dijadikan Republik Indonesia untuk tarik investasi asing. Itu ada banyak sekali. Jadi ini sangat sesuai dengan topik. Ada hubungan dengan ekonomi dan investasi. Begitu. Bang Yasin setuju? Oh ya, iya dong. Buat saya malah Pak Mahfud yang offside. Karena carbon capture storage ini sebenarnya dia berhubungan dengan ekonomi hijau. Ya, dia juga berhubungan dengan investasi, dia bahkan berhubungan dengan perkotaan. Karena berbicara karbon ini kan berbicara polusi. Jadi dia sangat bersinggungan dengan berbagai hal. Maka wajar ketika dia mengatakan tentang regulasi. Jadi buat saya ketika Pak Mahfud mengatakan itu sebenarnya terlihat seperti sebuah pembenaran untuk menutupi memang Pak Mahfud kurang paham soal itu. Jadi buat saya itu pertanyaan yang tepat sasaran dan memang bagus yang membuat Pak Mahfud sebenarnya kaos semalam itu. Begitu. Dan harus diingat bahwa memang kenapa dibuatnya regulasi? Karena tadi malam pertanyaannya Gibran itu mengenai regulasi. Nah, hubungan antara regulasi itu dengan pertanyaan Gibran, karena regulasi ini yang akan membuat batasan-batasan bagi investor-investor, aturan bagi investor-investor ini. Jadi memang itu sangat berkaitan erat dengan topik semalam tentang investasi dan juga ekonomi tadi. Gitu. Standar dari CCS itu benar-benar bisa masuk ke dalam sebuah regulasi. Jadi ketika investor datang, misalnya dia membangun sebuah perusahaan dengan dampak lingkungan yang tinggi, maka regulasi itu bisa dipakai. Sehingga ketika mereka melakukan sebuah investasi dengan membangun misalnya pabrik-pabrik kimia dan lain sebagainya, inilah regulasi yang akan dipakai supaya tingkat pencemaran udara itu berkurang. Jadi sebenarnya itu masuk sekali. Saya mencatat beberapa hal. Satu yang sering muncul dari Cak Imin itu apa kata selepat.
Slepet. Nah, bisa digambarkan lebih jelas ini kenapa sampai itu dimunculkan terus dan apa? Karena sekali lagi kita lihat bicara simbol ini. Kalau kita lihat slepet, saya senang satu kata arti dari slepet itu, di mana filosofinya itu ketika dia mengatakan tentang itu dipakai para santri untuk membangunkan orang yang lagi tidur. Jadi slepet, bangun. Nah, ini kita dalam posisinya mereka mau di dalam konsep perubahan. Oleh karena pergulaannya seperti itu juga. Iya. Oleh karena itu ketika mengusung konsep perubahan, yang tidur ini mesti bangun dulu, slepet mesti dislepet dulu, gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar gimmick, tapi punya makna filosofis di balik itu. Ada simbol di situ. Gimana Dan apakah itu simbol perubahan? Ya, Artinya kalau itu simbol perubahan, berarti orang Indonesia lagi tidur. dan itu yang dikatakan, itu yang dikatakan. Jadi ini kan banyak dari kita yang mesti bangun. Dan tadi malam dia juga ngomong bahwa yang korupsi kita kasih slepet. Ya, itu kan makna dari itu semua, makna dari makna filosofi dari slepet itu. Jadi kasih bangun, kita buat satu perubahan, jangan seperti ini saja. Oke, mana Bang Einstein? Perubahan dengan slepet. Harusnya tidak setuju dengan simbol, karena tadi kita setuju dengan simbol. Ya, memang buat saya sih tidak lepas dari gimmick dan retorika lah. Tapi cukup menggelitik juga sih, karena di situ juga dia mengatakan slepet oligarki, ya. Tetapi apa yang dikatakan itu sebenarnya bisa kembali ke dirinya, begitu. Karena ketika dia berbicara itu misalnya yang dia maksudkan adalah pemerintahan, jangan lupa bahwa dia juga bagian di dalamnya. Dia pernah bersama-sama dengan pemerintahan. Dan ingat, seperti yang Gibran katakan semalam, dia juga potong tumpeng di IKN. Jadi kalau mau menggunakan hati dan menggunakan otak, ya semoga nggak kena kembali lah. Karena kalau sampai kena kembali kan kasihan juga toh. Jadi menyambung itu, justru itu kenapa Caimin mau untuk semangat perubahan. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalam dan dia tahu bahwa ini tidak bisa kalau jalan seperti ini. Makanya kita harus berubah. Ya, dia berulang kali, itu menarik. Dia berulang kali mengatakan pakai hati dan pakai otak. Pakai hati dan pakai otak, dan dia bilang slepet, dia gunakan slepet itu menandakan bahwa pemerintah sekarang tidak pakai hati dan tidak pakai otak. Menyambung itu, Pak Mahfud dalam bicara tentang ekonomi, dia mengangkat tentang kasus korupsi. Kasus korupsi yang begitu banyak di zaman Jokowi, dan dia mengatakan dengan kita harus berantas ini korupsi. Nah, meskipun ini bukan bicara tentang hukum, tapi dia melihat bahwa akar problem kita miskin itu karena korupsi ini. Nah, kalau dia mengatakan itu, apakah dia setuju dengan Pak Cakimin bahwa korupsi ini karena hati orang yang rusak? Makanya harus pakai hati. Saya langsung menambahkan ya, karena tadi Bro Fik bilang bahwa dia sudah keluar dari itu ya. Berarti sama saja Bro Fik mengatakan dulu dia tidak pakai hati dan otak juga berarti. Tapi menarik menyikapinya ya. Permasalahan Prof Mahfud semalam berbicara itu juga menarik, karena secara tidak langsung dia membuka bobrok pemerintahan menurut versi dia. Yang mau menunjukkan tadi malam bahwa dia berhasil sebagai seorang Menko Hukum dan HAM, dia berhasil untuk menangkap begitu banyak koruptor, dan dia berhasil untuk mengumpulkan duit dengan menangkap koruptor itu. Nah, itu menarik. Karena Prof Mahfud ini kan di dalam kekuasaan.
Jadi gagalnya Prof. Mahfud berarti gagalnya pemerintahan. Berhasilnya Prof. Mahfud berarti berhasilnya pemerintahan. Siapa yang tidak pakai hati, tidak pakai otak? Iya, silakan kita menilai sendiri. Karena biar bagaimanapun, Tapi kritik itu bagus. ini kan di tingkatan tertinggi dia Menko Polhukam. Tapi menyangkut masalah hati itu yang dimaksudkan bukan berarti ditujukan kepada oknum ataupun person pemerintah tertentu, tetapi seluruh penyelenggara yang saat ini di antara tanda kutip mereka melakukan korupsi sesuai dengan kekuasaan mereka pakai itu untuk kepentingan person dan juga Ya, ini dibaca, dikasih tahu ulang-ulang oleh Pak Cak Imin, pakai selepet, pakai hati, pakai otak. Ya. Artinya bahwa ini slogan perubahan ini mereka mau pakai hati, pakai otak karena Selama ini pemerintah tidak yang pakai- sekarang tidak pakai hati dan tidak pakai otak. Justru artinya kan harus berubah hatinya ini harus hati ada keberpihakan kepada orang kecil. Iya. masyarakat. Berarti Bapak setuju bahwa pemerintah sekarang tidak pakai hati, tidak pakai otak. Itu maksudnya. Makanya dia harus selepet, pakai hati loh. Selepet, pakai otak. Ya, jadi itulah semboyan perubahan. Karena apa? Karena Caimin ini seperti yang tadi kita tahu bahwa dia ada di dalam pemerintahannya Pak SBY juga ya. 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 Kemudian Pak Jokowi juga dia ada di dalam. Bahkan sampai yang terakhir ini, periode kedua ini juga dia ada di dalam. Dan ketika dia ada di dalam, sistem yang tidak pakai hati, tidak pakai otak itu dia tidak mampu untuk melawan itu. Oleh karena itu, ketika Pak Anies datang dengan Nasdem dan menawarkan perubahan, hati dan otaknya dia yang betul-betul yang tadi dia mau gunakan tapi tidak dapat digunakan karena sistem. Sekarang mari kita berubah. Oh, jadi artinya dia sudah melihat bahwa ada rusak hati orang di sana. Nah, itu kan retorika dari sebuah pembenaran. Itu dia sengaja dia membuka, tetapi yang ini kita tidak usah pakai. Mari saya mau bikin saya punya seperti ini. Amin akan lakukan seperti ini. Oke. Ya, karena selama ini kebetulan saya ada dalam sistem, saya tidak bisa melakukan itu. Saya hanya ikuti aja gitu. Ya. Gitu. Itu yang paling penting. Berarti selama ini ya, dia tidak pakai otak dan pakai hati juga. Karena ngapain ikut? Harusnya kan kalau dia dalam sistem dia harus berani melawan sistem. Dia harus menjadi terang di dalam gelap kan. Tapi buktinya dia tidak bisa gitu loh. Mungkin karena tidak punya kekuatan waktu itu. Punya kekuatan kan hanya cuman Makanya saya bilang tadi itu retorika dari pembenaran begitu. Pembenaran diri. Karena kalau memang dia Dia belum dia yakin. pakai hati dan dia pakai otak dari awal, artinya kita membahas pembicaraan ini, seharusnya minimal dia sudah menunjukkannya. Minimal dia sudah menjadi garam. Minimal dia sudah menjadi terang. Dan dia setidaknya menunjukkan sebuah Dia waktu itu belum pakai selepet. oleh karena itu Bang Einstein oleh karena itu supaya Bang Einstein melihat kenyataannya seperti apa, pilih Amin. bagaimana saya memilih sesuatu yang masih retorika begitu. Supaya mengetahui bahwa apakah itu cuma retorika atau kenyataan. Dengan melihat track record masa lalu yang tidak pernah menunjukkan sebuah perubahan, Berikan dia kekuasaan, maka dia akan menunjukkan. maka saya akan lebih memilih memberikan kekuasaan kepada sesuatu yang melanjutkan. Gitu ya. Melanjutkan yang tidak pakai hati, tidak pakai otak. Oh, itu kan menurut retorika. Kalau menurut saya ini sudah jalannya sudah bagus begitu. oke. Aduh, pusing. Tapi ini acara yang menarik sekali. Saya kira kita mesti berterima kasih kepada KPU bahwa debat ini dibuat begitu sering sehingga masyarakat lebih tahu apa yang diprogramkan, ada pertukaran ide, dan kan cukup banyak pemilih milenial dan kaum Z ya, dan itu kita sementara berjuang ke sana bagaimana caranya supaya kita mengerti siapa yang kita pilih.
Makanya tadi semalam itu memang kelihatan jelas sekali ketiga calon wakil presiden ini sangat-sangat melihat pasar milenial. Semua dari ketiga itu menyebutkan milenial dan anak muda. Tidak ada satupun yang tidak. Dan Gibran yang paling berhasil. Saya justru kaget karena di akhir dari itu Pak Mahfud membaca. Dia tidak lagi berdiri dan menghafal, tapi dia baca program-programnya. Itu berarti bahwa dia mau menunjukkan saya akan ambil waktu daripada bicara dan tidak kena sasaran, lebih baik saya baca saja seluruhnya supaya. Jadi, kalau menurut saya, kenapa dia baca semalam itu karena Pak Mahfud blunder ketika dia menyampaikan gagasannya, dia gamblang. Dia tidak fokuskan untuk menjawab sesuai dengan gagasannya, tetapi ketika dijawab oleh pasangan lain, ingat beberapa kali dia mengatakan, oh itu sudah ada dalam visi misi saya, oh itu sudah ada dalam visi misi kita. Dan oleh karena itu untuk menjawab bahwa itu memang ada di dalam, akhir dari semuanya itu dibaca programnya itu tadi. Setuju. Gitu. Oke. Masyarakat akhir kita hampir selesai. Bang Jack, Iya. bagaimana? Terakhir ya, kita kasih apresiasi kepada 3 cawapres yang sudah mengakhiri ronde pertama, dan mudah-mudahan untuk ronde kedua lebih baik lagi. Baik. Kalau saya akhir kata selepet, pakai hati, pakai otak. Pakai hati untuk melihat keadaan sekitar, pakai otak untuk menekankan pentingnya strategi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Oke. Oke, kalau dari saya ingin melihat sisi yang lain ya. Saya cukup setuju juga bahwa sebuah pertanyaan dalam debat itu harus substansial. Dan saya ingin supaya KPU juga memperbaiki aturan itu. Supaya jangan ada tudingan bahwa menjebak dan lain sebagainya ya. Jadi kalau memang itu diperbolehkan, maka biarlah itu menjadi sebuah strategi untuk tim atau cawapres. Tetapi kalau memang itu dianggap sebuah jebakan dan lain sebagainya, seharusnya KPU membuat sebuah aturan. Jadi ketika seseorang menggunakan sebuah istilah, sebuah singkatan, maka dia juga harus menjelaskannya supaya jangan ada kecurigaan dan lain sebagainya, konflik dalam permasalahan pertanyaan dan lain sebagainya. Dan terakhir buat saya cukup mengapresiasi semua cawapres, karena buat saya, dalam pandangan saya menilai mereka cukup mampu menyampaikan ide gagasan mereka masing-masing, dan mereka cukup mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis maupun dari sesama cawapres. Dan hal seperti ini harus dipertahankan supaya masyarakat bisa menilai di debat-debat berikutnya apa yang menjadi poin-poin terbaik yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat dan ingin mereka bawa ketika mereka terpilih, dan apa yang menjadi kekurangan mereka supaya ketika mereka terpilih mereka benar-benar bisa memperbaiki segala hal yang salah itu. Itu saja dari saya. Dan karena itu teman-teman, kita mengakhiri akan acara diskusi podcast hari ini. Saya Edward. Dan saya Bung Jack Lau. Saya Victor. Saya Ain. Kita undur diri untuk sementara, dan kita akan jumpa lagi dengan diskusi podcast kita kali berikut dengan topik yang berbeda-beda. Teman-teman yang suka menonton bisa subscribe dan berikan komen tentang apa yang kita bicarakan dan jagoan-jagoan Anda. Untuk itu saya undur diri bersama-sama dengan teman-teman, dan kita mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan pemilu bisa dapat berjalan dengan tenang dan kita menikmati akan pesta demokrasi ini. Selamat pagi. Selamat Natal.